Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Cindy Salsabila dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bumi Gora semester 2 angkatan 2020. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak dosen yang diberikan. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang didapatkan oleh setiap manusia dari sejak kelahirannya, di mana hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk memukakan pendapat, dan hak untuk melanjutkan pendidikan, dan masih banyak hak-hak lain yang bisa didapati oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Yang kedua, hubungan antara hukum dan hak asasi manusia, di mana hukum ini sebagai alat dalam HAM untuk mendapatkan hak yang sama di setiap manusia. Jadi manusia itu mempunyai hak yang sama sebenarnya, tetapi terkadang setiap manusia belum bisa memiliki hak asasi yang seutuhnya untuk diri. Berikutnya ada 2 teori, yaitu teori hak kuadrati dan teori positifme. Teori hak kuadrati adalah teori di mana hak ini tidak bergantung kepada hukum, adat istiadat dalam masyarakat, ataupun peradaban, dan hak ini bersifat umum atau universal. Teori positifme adalah suatu sumber filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam adalah satu-satunya pengetahuan yang paling benar. Soal nomor 3, di mana ada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum yang pertama yaitu bersifat universal, di mana beberapa moral dan etika semua itu tersebar di seluruh dunia. Jadi hukum ini bersifat umum atau universal. Yang kedua ada martabat manusia, di mana hak hukum ini melekat dan dimiliki oleh setiap manusia. Yang ketiga ada kesetaraan, di mana gagasan untuk menghormati setiap manusia dan hak ini juga dimiliki oleh setiap manusia. Yang keempat ada non-diskriminasi, di mana tidak seorang pun dapat menindas hak asasi orang lain. Kelima ada tidak dapat dicabut, di mana hak asasi manusia tidak dapat direnggut, dicabut, atau dipindahkan oleh siapapun itu. Yang keenam tidak bisa dibagi, di mana setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia itu bersifat menyatu atau tidak dapat dibagi, seperti hak sipil, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Yang ketujuh, saling berkaitan dan bergantung, di mana pemenuhan dari suatu hak seringkali berkaitan dengan pemenuhan hak lainnya. Yang kedelapan atau yang terakhir ada tanggung jawab dari negara, di mana setiap negara dan pemangkunya itu berkewajiban untuk menaati dari hak asasi manusia itu sendiri. Soal nomor 4, di mana saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat. Yang pertama ada rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya itu terdapat apa itu hak asasi manusia, bagaimana hak asasi manusia di Indonesia hingga saat ini. Hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang didapatkan oleh setiap manusia dari sejak lahir tanpa memerhatikan etnis, ras, suku, atau bangsa apapun itu. Dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ini sudah ada sejak masa proklamasi atau sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana seorang tokoh yang paling vokal pada saat itu menyampaikan tentang hak asasi manusia adalah Muhammad Hatta. Kita masuk ke pembahasan. Hak asasi manusia itu merupakan unsur normatif yang melekat kepada diri setiap manusia dan bersifat universal atau umum tanpa memandang etnis, ras, suku, dan bangsa. Hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi pada saat era reformasi daripada era sebelum reformasi. Dan bangsa yang pertama kali menyuarakan hak asasi manusia itu sendiri adalah bangsa Eropa. Perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ada ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama ada Magna Carta Liberum Inggris, yang kedua ada Revolusi Amerika, dan yang ketiga ada Revolusi Prancis. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia ini dianggap sebagai hal yang sangat-sangat sakral
Dan yang pertama kali menyuarakan hak asasi manusia pada saat awal kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta. Macam-macam hak asasi manusia, yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi politik, yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yang keempat ada hak asasi peradilan, yang kelima ada hak asasi sosial budaya, dan yang keenam ada hak asasi hukum. Ciri-ciri hak asasi manusia itu yang pertama bersifat universal atau umum, yang kedua tidak dapat direnggut, dicabut, diambil oleh siapapun itu dan apapun itu, yang ketiga bersifat hakiki, dan yang keempat berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Kesimpulannya, hak asasi manusia atau HAM ini adalah hak yang didapat oleh setiap manusia dari sejak lahir sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar setiap haknya itu terpenuhi, tetapi kita juga harus mengingat kembali ketika hak kita ingin terpenuhi, jangan sampai kita menginjak atau menindas hak orang lain untuk hak kita bisa terpenuhi. Dan yang perlu kita ingat juga, setiap hak yang kita miliki itu dibatasi oleh hak yang dimiliki oleh orang lain. Sejarah singkat hak asasi manusia yang ada di dunia. Yang paling pertama kali menyuarakan hak asasi manusia di dunia ini adalah Eropa. Perkembangan hak asasi manusia di dunia ditandai oleh 3 hal. Yang pertama ada Magna Carta Liberium Inggris, yang kedua ada Revolusi Amerika, dan yang ketiga ada Revolusi Prancis. Adapun perkembangan hak asasi manusia di beberapa generasi. Generasi pertama mengungkapkan bahwa perkembangan hak asasi manusia hanya terpusat pada perkembangan politik dan hukum saja. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga menuntut hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga sebagai reaksi dari pemikiran HAM di generasi kedua. Generasi keempat yang mengkritik tentang sikap negara yang terlalu terfokus kepada proses pembangunan sehingga mengabaikan masyarakat, yang berdampak negatifnya masyarakat menjadi tidak terurus, terutama di bidang kesejahteraan masyarakat. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, yang pertama ada pasal 28A yang mengatur tentang hak untuk hidup, yang kedua pasal 28B yang mengatur untuk berkeluarga, yang ketiga ada pasal 28C yang mengatur tentang hak untuk berpendidikan, yang keempat ada pasal 28D yang mengatur tentang kepastian hukum, yang kelima ada pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama, yang keenam ada pasal 28F yang mengatur tentang komunikasi dan informasi, yang ketujuh ada pasal 28G yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.